Shalom, selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online bersama dengan Kakak Rensi, Kakak Vera, Kakak Lilis, Kakak Revi dan Kakak Wandi yang akan mengiringi kita pada hari ini, dan juga tentunya bersama dengan Kakak Intas yang akan memberitakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberikan kita kesehatan, yang selalu melindungi kehidupan kita, menyertai kehidupan kita sepanjang hari. Nah, adik-adik, walaupun kita hanya beribadah di rumah masing-masing, Kakak yakin itu tidak akan mengurangi sukacita adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semua adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu begitu baik dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita pun juga harus mencintai Tuhan Yesus. Mari kakak mengajak lagi kembali kita menyanyikan pujian I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about Him, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita pasti tidak sengaja ataupun sengaja kita sering berbuat dosa kepada Tuhan, kepada mama dan papa,
Maka dari itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengaku di hadapan Tuhan segala dosa-dosa yang telah adik-adik perbuat. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengaku setiap kesalahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga mau Tuhan, mau berikan kami hati yang damai sejahtera, biarlah kiranya kami mau juga mengampuni orang-orang yang mungkin saat ini melukai hati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, setelah kita mau mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan, maka dari itu berita anugerah dinyatakan kembali. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dalam Imamat 9 ayat 23b. Imamat 9 ayat 23b berkata, setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Untuk merespon berita anugerah yang telah kita dengarkan tadi, mari kita menyanyikan pujian Banyak Perbuatan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, aku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 berbunyi, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Ya adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Intas. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita masih mau mengangkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari adik-adik semua bangkit berdiri kembali ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, lebih besar lagi, berbuah, berbuah, lebih besar lagi, berbuah, 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 berbuah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, lebih besar, berbuah, berbuah, lebih besar lagi, berbuah, 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 berbuah. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Intas, Kakak ajak semuanya lipat tangannya. Kita mau berdoa, matanya ditutup, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Intas. Tuhan Yesus berkati, berikan hikmat sehingga Kakak Intas boleh menceritakan firman dengan baik. Ampuni setiap salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali ya minggu ini kita berjumpa lagi walau kita hanya beribadah di rumah aja. Nah adik-adik, kakak mau kasih tunjuk 2 gambar. Kakak punya pertanyaan nih di gambarnya.
Tereng. Nah, kira-kira ini siapa adik-adik? Ibu pendeta siapa? Iya, ini Ibu Pendeta Ludia. Yang satunya lagi. Teng, kalau ini siapa? Siapa? Iya, Bapak Pendeta Seberkelo. Nah adik-adik, kalau pendeta itu kira-kira tugasnya apa ya adik-adik ya? Apa coba sebutkan dulu. Apa tugas pendeta? Melayani, pimpin ibadah, berdoa, apa lagi? Iya masih banyak ya. Nah tapi kakak mau tanya, kalau saat Ibu Pendeta Ludia memimpin ibadah, saat dia pimpin ibadah di gereja, kira-kira dia bermain tidak adik-adik? Dia tertawa kah? Misalnya ini, dia pimpin nyanyi nih. Mari Jumat semua kita menyanyi. Hahaha. Seperti itu kah dia? Atau kalau Pak Pendeta Seber nih, dia mau berdoa. Jemaat mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Seperti itu kah dia korek-korek temannya? Iya, tidak adik-adik. Pak Pendeta itu, para pendeta melakukan tugasnya dengan cara yang benar. Nah adik-adik, saat itu Tuhan mau memilih anak-anaknya yang akan bertugas untuk memimpin ibadah dan doa di bait Allah atau sekarang kita namanya gereja. Lalu Tuhan meminta kepada Musa, Musa kumpulkanlah bangsa Israel itu di depan kemah pertemuan. Musa melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, mengumpulkan bangsa Israel di depan kemah pertemuan itu atau gereja itu. Lalu saat itu Tuhan menentukan siapa yang akan bertugas khusus untuk melayaninya. Dan saat itu adik-adik, kira-kira siapa ya yang dipilih Tuhan? Ya, Tuhan memilih Harun dan anaknya yaitu Nadab dan Abihu. Tuhan memilih mereka untuk menjadi imam. Nah kalau sekarang namanya pendeta. Dengan menggunakan baju khusus imam, Harun dan anak-anaknya diutus di depan seluruh bangsa Israel. Lalu mereka memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda kalau Harun dan anak-anaknya itu siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah adik-adik, suatu hari Musa dan seluruh bangsa Israel itu mereka kembali berkumpul di kemah pertemuan atau di gereja itu. Mereka mau beribadah kepada Tuhan. Nah saat itu Harun dan anak-anaknya sudah diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi sebagai imam sebelum mereka memimpin ibadah, mereka terlebih dahulu harus berdoa dan membawa persembahan kepada Tuhan. Mereka berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan dan juga mereka berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan supaya mereka itu bisa memimpin ibadah dengan benar. Nah adik-adik, Harun dan anak-anaknya melakukan semuanya itu sebagai tugas dari imam. Nah tibalah waktunya mereka memimpin ibadah, api dari sorgawi Tuhan itu menyambar persembahan mereka, persembahan yang ada di mezbah itu dan menghanguskannya. Itu sebagai tanda bahwa Tuhan memilih Harun dan anak-anaknya itu untuk memimpin ibadah. Nah semua orang bangsa Israel yang melihat itu, mereka semua bersorak-sorai dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, Harun dan anak-anaknya sekarang itu sudah menjadi imam atau pendeta. Nah mereka sudah boleh memimpin ibadah, memimpin doa di gereja. Nah adik-adik, suatu ketika saat ibadah akan dimulai sama seperti biasanya bangsa Israel itu akan menyembah Tuhan di kemah pertemuan atau di gereja itu. Anak-anak Harun itu mereka pergi dulu minum anggur. Mereka minum anggur itu sangat banyak sekali sehingga mereka mabuk. Dan apa yang terjadi ketika mereka harus memimpin ibadah? Mereka sangat mabuk, mereka tidak melakukan tugas mereka sebagai imam dengan cara yang benar. Ya, mereka tidak memberikan persembahan dengan cara yang benar. Dan ketika mereka mau membakar persembahan yang ada di mezbah itu, mereka bermain-main adik-adik.
Mereka bermain-main, mereka menggunakan api yang bukan dari Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi marah karena mereka bermain-main, mereka tidak siap, mereka tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Tuhan menjadi marah sehingga Tuhan menghanguskan dua anak Harun itu. Mereka mati. Wah, adik-adik, kemudian Tuhan berkata kepada Harun, Tuhan mengingatkan Harun supaya dia dan anak-anaknya itu tidak boleh minum minuman keras sebelum mereka mau memimpin ibadah. Mereka harus tahu membedakan mana yang kudus dan mana yang tidak kudus. Mengapa adik-adik? Karena Tuhan mau Harun dan anak-anaknya melayaninya dengan cara yang benar. Sesuai dengan perintah Tuhan. Nah adik-adik, pada saat kita juga diminta untuk berdoa, diminta untuk memimpin ibadah, pada saat itu juga Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengannya secara langsung. Dan karena itu kita juga harus melakukan dengan cara yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ayo kita buka Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya di Imamat 10 ayat 8 sampai dengan 11. Imamat 10 ayat 8 sampai dengan 11. Semua sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya kamu jangan mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Amin buat firman Tuhan. Ya adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa Bapa kami, semuanya sikap berdoa. Kita akan doa Bapa kami bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi Kakak Intas sudah cerita firman Tuhan, bagaimana dan dimanapun kita berada kita harus tetap melayani dengan tulus ya. Dengan cara melakukan perbuatan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merespon cerita yang sudah disampaikan oleh Kakak Intas. Kita mengangkat pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih
Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan, rasa ungkap syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, nats perbacaan kita terdapat di Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Amin. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, doa syafaat sekaligus doa persembahan dipersilakan kepada Kakak Intas. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita bagaimana kita harus berdoa dengan sikap yang benar. Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih sepanjang minggu ini kami boleh melaluinya dengan kebaikan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggumu. Berkati kami semua ya Tuhan dalam hidup kami. Anak-anak sekolah minggumu dalam masa pertumbuhan, Tuhan berikan pertumbuhan yang baik. Berikan kesehatan dan juga kekuatan. Dan juga adik-adik sekolah minggumu yang sudah duduk di bangku sekolah, Tuhan juga berkati, lengkapi dengan hikmat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus sudah menyediakan masa depan yang terbaik untuk kami semua anak-anak sekolah minggumu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mau berdoa buat papa dan mama kami yang selalu setia dan penuh kesabaran mendampingi kami. Tuhan berikan mereka kesehatan, berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, agar kami boleh menikmati berkat-Mu. Dan juga ya Tuhan, terutama Engkau memberikan mereka hikmat-Mu ketika mereka mendampingi kami, agar kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus melalui pendampingan Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mau berdoa buat seluruh pengurus sekolah minggu kami, kakak-kakak guru sekolah minggu kami, yang penuh dengan kesetiaan dalam melayani-Mu melalui sekolah minggu. Tuhan juga berkati hidup mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan terutama hati yang selalu setia untuk melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami pada saat ini di masa pandemi corona. Tuhan, kami percaya Engkau tetap melindungi kami semua, tetap menjamin keselamatan kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini juga kami bersyukur karena Engkau melibatkan kami kembali dalam pelayanan-Mu. Kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati apa yang sudah kami berikan, biarlah melalui semuanya itu dapat dipakai untuk melayani-Mu, untuk melaksanakan semua program yang sudah ditetapkan oleh pengurus sekolah minggu. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita mau berterima kasih sama Tuhan dan kita angkat pujian, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Ya, adik-adik, semua kita tenang, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, namun sebelum itu Kakak Lilis tanya dulu, Tuhan Yesus itu baik tidak sama kita? Baik Baik dong. Iya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena ibadah pagi hari ini sampai selesai telah Tuhan Yesus sudah jaga, Tuhan Yesus memperlancar semuanya. Iya adik-adik, namun sebelum itu kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus